Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bang. Terima kasih kepada teman-teman yang udah join ataupun hadir pada pertemuan kali ini. Sebelumnya mukadimah terlebih dahulu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di virtual meeting ini dalam mata pelajaran informatika di SMA Negeri 1 Pekanbaru ini. Setelah beriringan salam, tidak lupa pula kita hantarkan buat junjungan alam dengan lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sekarang langsung saja kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang operator, dan operator yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu adalah operator perbandingan, dan pada minggu sebelumnya lagi kita udah belajar tentang operator aritmatika. Nah, pada hari ini pada waktu yang singkat ini abang akan coba untuk membahas operator logika. Nah, operator logika itu ada 3 secara umum digunakan. Yang pertama itu operator logika AND, kemudian OR, kemudian NOT ya. Ada 3 operator logika. Nah, langsung saja abang share screen. Oke, udah bisa dilihat ya sekarang. Bisa, Bang. Oke. Bang, kok bisa layar komputernya jadi 2 gitu, Bang? Itu emang semua komputer semua laptop bisa atau enggak? Bisa semua laptop. Nanti dibagi aja kayak gini, kemudian diarahkan ke sudut kiri ini, sudut kiri atas ini. Nanti gini, tinggal diperbesar aja. Kalau di sudut kiri ini nanti kita arahkan berarti dia sebelah kiri ini. Kalau Cobalah di laptop kau, Kak. Nantilah. udah paham kan? Paham. Iya, Pak. Oke, langsung saja ya. Kita bakal lanjut pertemuan kita, yaitu mengenai apa tadi? Operator logika. Nah, operator logika ini adalah operator yang mana digunakan untuk menghubungkan operator operator pembandingan yang kita gunakan sebelumnya. Jadi kita sebelumnya itu membandingkan 2 objek. Nah, sekarang itu kita ingin menggabungkan, misalkan kita pengen kayak misalkan apakah nilai bahasa Indonesianya besar dari 70 dan misalnya kan nilai bahasa Inggrisnya besar dari 50. Nah, jadi kita membandingkan objek, dan di antara pembandingan ini kita gabungkan operator logika. Nah, operator logika yang bisa teman-teman gunakan nanti ada 3 ini, AND, kemudian OR, dan kemudian NOT ya. Sebenarnya masih ada yang lain sebenarnya, cuma ini yang secara umum digunakan, dan ini kita akan hanya jelaskan ini aja. Yang lain itu nanti silahkan explore sendiri karena masih ada juga yang lain yang masih agak banyak lah. Intinya dasarnya ini nanti ada NOR, ada NaN, kemudian ada segala macam, tapi dasarnya 3 ini. Dan itu teman-teman nanti bisa gunakan ini operator AND ini untuk menyatakan dan OR untuk menyatakan atau, dan NOT untuk mengatakan tidak ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan AND itu bisa kita gunakan tulisan AND juga. Kalau OR bisa kita gunakan OR. Nah, di sini kita contohkan, kita buat sebuah
struktur dasarnya input your stream, dan di sini kita buat, kemudian di sini kita buat kayak biasa, dan di sini kita taruh. Nah, ini struktur dasarnya, kemudian keren. Oke, sekarang kita misalkan buat sebuah variable integer, misalkan integer angka 1, kemudian angka 2, angka satunya kita set dengan, kemudian angka 3, misalkan angka 4 angka ini, angka satunya kita set jadi nilainya itu misalkan kita buat 10, keduanya kita buat 5, ini kita enter ke bawah, ini kita buat 2, ini kita buat sama dengan 4 misalnya. Kalau kita running di sini nggak ada masalah apa-apa. Ini kenapa dia bisa? Karena di sini statementnya belum kita tutup, jadi jatuhnya dia tuh seakan-akan satu baris kayak gini. Kalau misalkan kita tutup di sini, berarti kita harus buat lagi di sini enter. Oke, situ nggak ada apa-apa, sama kayak tadi. Nah, sekarang kita bakal lakukan perbandingan. Sekarang misalkan kita ingin membandingkan angka 1 sama angka 2, misalkan kita ingin membandingkan angka 1 dan angka 2. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini, apakah angka 1 itu kita cek dulu ya, apakah dia sama dengan angka 1 itu besar dari, misalkan besar dari angka 2. Kalau ini jawabannya, kalau kita tanya seperti ini, jawabannya true atau false? Benar. Nah, true atau false itu benar itu? True. Ya? True. Nah, kalau kita lihat di sini, ada yang Error. Nah, ini dia besar. Kita buat di sini nggak kurung, true ya. Oke. Siapa? Paham sih ya. Dan di sini setelah kita buat seperti itu, kita dapat nih true hasilnya. Kita bandingkan, misalkan lagi kita ingin membandingkan angka 3 dengan angka 4. Kalau kita bandingkan angka 3 dengan angka 4, misalkan kita banding apakah angka 3 sama angka 4 itu sama dengan angka 4? Enggak. Berarti false. 10. Ya, false ya. Bukan 10 ini, maksudnya ini sebenarnya 1, ini 0 gitu. Cuma karena ini kita buat NDL, makanya dia nyatu seperti itu. Oke. Sekarang di sini kita dapat satu true dan satu false. Kalau misalkan di sini abang buat di situ kayak gini, error atau enggak? Enggak. Enggak error. Kalau tampilnya gimana nih? Kalau enggak error di sini? Maksudnya, Bang? Kalau enggak error, berarti tampilnya sini apa? 1, ini 1 kan jelas, ini hasil ini, dan ini tampil yang di hasil ini tuh apa gitu. Benar lah. Nah, kalau kita lihat di sini 4 hasilnya. Kenapa 4 hasilnya? Lah, kenapa 4, Bang? Kenapa 4 hasilnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Oke, kalau memang nggak ada yang tahu, di sini mau kasih tahu 4 hasilnya. Kenapa? Karena di sini dia ngeset nilai, bukan membandingkan. Dia ngeset nilai angka 3 itu sebagai nilai angka 4. Angka 4 nilainya berapa? 4. Dan terakhir itu berarti angka 3 itu nilainya jadi
4. Jadi ditampilkannya di sini 4 gitu. Beda halnya kalau kita buat sama dengannya 2 seperti ini, berarti kita membandingkan. Berarti 1 sama 0. 0 ini berarti false. Dia tidak sama dengan angka 3, tidak sama dengan angka 4. Nah, seperti itu ya. Oke, Paham? Bang. Oke. Paham. Nah, sekarang kita udah dapat true dan false. Nah, di dalam ini ya, kalau n, kita mulai dari n lah ya. Kalau kita membandingkan dua objek, misalkan objek gitu, maksudnya itu gimana ya, hasil perbandingan hasil 1 kemudian hasil 2, kemudian di sini kita buat misalkan final. Nah, di sini misalkan hasil satunya itu false dan hasil 2-nya itu false juga, maka finalnya False. kalau di sini kita buat hasil satunya false dan hasil 2-nya true, maka finalnya false juga ya. Kenapa dia n itu harus benar semuanya, semua kondisi ini. Misalkan kondisi yang pertama, nah kondisi 2 ini harus benar. Paham? Harus sama-sama Paham. true, baru dia hasilnya true. Ini kalau misalnya kita buat seperti ini, kemudian ini hasilnya False. kalau di sini kita buat 1 dan di sini 1, hasilnya True. Oke, seperti itu ya. Itu n. Itu untuk yang n. Kita buat dulu komen di sini dan kita tutup dengan komen di sini. Komen tutup. Nah, di sini itu untuk yang n. Cut. Oke, sekarang kita beralih ke yang false. Untuk yang or, maaf, sorry, ngomong. Yang or ini gimana? Or ini dia bakal finalnya itu 1 ataupun true. Jika salah satunya di sini true, ya. Dia hanya jika bernilai 0 jika kedua-duanya itu 0. Maka kalau kita lihat di sini, maka hasilnya itu 1, sini 1 dan sini 1. Syaratnya tadi, jika salah satunya udah benar, maka udah true, maka hasilnya true. Beda. Misalkan seperti ini. Saya pintar, misalkan anggap saja seperti itu, atau ini gimana ya cara ngomongnya ya. Intinya tuh seperti ini, anggap saja analogikan seperti ini. Kita seleksi paskibra dan kita harus memenuhi syarat, misalkan kita harus tingginya lebih dari 170 atau berat kita kurang dari 60. Nah, kalau dia menggunakan atau, berarti salah satunya saja kita terpenuhi, kita lolos. Betul? Nah, tetapi kalau dia menggunakan dan, misalkan kamu nilai bahasa Indonesia, kalau kamu ingin lulus sekolah ini, kamu nilai bahasa Indonesianya harus tinggi dari ini dan nilai bahasa Inggrisnya harus tinggi dari ini gitu. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Tapi kalau misalkan seperti ini, kamu kalau pengen lolos di sini nanti nilai bahasa Indonesia kamu harus tinggi dari ini atau nilai bahasa Inggris kamu harus tinggi dari ini. Berarti kalau udah atau salah satunya kita terpenuhi, kita udah bisa lolos. Tetapi kalau dan katanya nggak bisa. Paham seperti itu? Paham, Bang. Oke, sekarang not itu tidak jatuhnya. Jadi kebalikan. Jika hasil pertamanya itu
1, maka hasil keduanya 0. Jika hasil pertamanya 0, maka hasil keduanya 1. Intinya kebalikannya lah. Jika kita mengatakan iya, berarti dia jawab tidak. Jika kita menjawab tidak, dia jawab iya. Ya, paham? Paham? Enggak paham? Paham, Bang. Oke. Sekarang kita coba yang ini. Yang ini tadi. Sekarang kita udah dapat nilai ini, nilainya berapa tadi? 1 sama 0. Nah, kalau kita buat seperti ini, Cout. Cout. Di sini misalkan di sini kita copy, kita taruh di sini dan kita buat logika n di sini dan kita copy. Tetapi ini maaf ya, n ini sebenarnya dia nggak bisa pakai tulisan seperti ini. Dia operator kayak gini dan seperti itu. Oke, gini apa? Ini n itu kita bisa pakai lambang kayak ini dan 2 kali itu, or itu bisa kita pakai kayak gini lurus seperti ini, dan untuk not itu kita bisa pakai kayak gini. Ini bukan angka 1 ya, tetapi seru. Nah, di sini kita coba lihat, di sini kita menggunakan dan di sini kita coba orang dan hasilnya 1. Maaf ya, bentar ya. Ini dan ini hasilnya 1 dan kita coba MDL. Di sini hasilnya di sini 1. Berarti ada masalah di sini. Kita coba komen di sini. Komen kurung 0 ya. Oke. Sekarang itu kita harus kurung ini baru dia bisa, karena kemungkinan dia nimpa tuh. Kemungkinan dia baca cuma yang ini aja tadi. Makanya yang ditampilkan itu nilai yang pertama ini. Ya. Jadi kita harus kurung dulu, berarti kita eksekusi semuanya yang ada di sini. Harus kurung seperti itu, dan di sini dia melakukan operator AND. Dan sekarang ketika kita buat AND seperti itu, maka hasilnya itu 0. Kenapa? Karena AND itu harus terpenuhi dua-duanya, sedangkan di sini hanya bernilai true itu yang pertama aja, yang keduanya enggak lagi. Misalkan kita ingin buat lagi, misalkan kita ingin membandingkan di situ angka 3, angka 2 misalkan, apakah dia kecil dari angka 4, angka 2 kecil dari angka 4? Ya benar. Salah, saya nengok angka 3 pula. Salah. Nggak fokus. Okay. Nah, berarti salah, false katanya. Berarti kalau kita lihat di sini false. Dan kita coba lagi buat di sini. Copy, kita buat misalkan operator di sini n juga. Nah, maka dia bakal hasilnya apa nih sini? Hasilnya apa di sini? 0. Bingung ya? Nah, konsepnya tadi ingat ya, konsepnya tadi jangan ini kan patokan kita kan cuma 2 nih, hasil 1 dan hasil 2. Sementara kita contoh ini ada hasil 3 juga. Nah, patokannya itu untuk n, dia bakal nilainya 1 jika semuanya 1. Jika untuk OR, dia bakal nilainya 0 jika semuanya 0. Paham? Iya bang. Oke. Kalau ini kayak gini, kira-kira apa? Misalnya n ya, ingat n ya. N tadi itu dia hanya nilainya 1 jika semuanya 1. Jadi kalau kita run di sini berarti tetapnya hasil 0. Karena apa? Karena ini masih ada yang 0 gitu. Kecuali kita buat di sini operatornya OR misalkan di sini. Dan di sini kita buat operatornya OR. Kita buat di sini maka hasilnya 1.
1. Kalau misalkan di sini kita buat n gimana? Di sini kita buat n gimana? Hasilnya kira-kira apa? N kan kebalikan, berarti 1. Telah. Nah, kalau kita running coba lihat hasilnya. No. Apa no hasilnya? Tapi not bang, not atau N? Ini n nih. Ini or. Kira saya not. Begini ya. Caranya itu gimana? Kenapa hasilnya dapatnya 0 seperti ini? Karena apa? Karena ini hasil ini tadi hasilnya apa? Ini. Ini hasilnya apa tadi? Yang atas hasilnya? True. Benar. Nah, kalau ini hasilnya False. false. Nah, kita bandingkan dulu. Hai komputer, katanya coba bandingkan ini dulu sama ini, dan setelah hasil itu true dan false, dia digabungkan dengan operator dan, berarti hasilnya yang ini apa? Kalau digabung dengan operator dan False. maka hasilnya ini, maka hasilnya itu adalah false ya. Jadi ini false dia sampai sini gitu. Dan selanjutnya itu setelah kita dapat itu baru kita or-kan dengan ini. Or katanya. Ini false tadi kan hasilnya kan or. Ini hasilnya tadi apa? False. False. Nah, false di or-kan dengan false hasilnya False. false. Itu dia. Kecuali misalkan di sini kita buat dia di sini prioritas di sini, berarti dia eksekusi dulu yang ini. Kita buat kurung di sini berarti dia eksekusi dulu yang ini. Kan sekarang kita coba eksekusi dulu yang ini. Ini hasilnya tadi false dan ini hasilnya false ya. Ini hasilnya false, di sini hasilnya false. Maka ini hasilnya false, ini hasilnya false. Kalau gabungkan dengan operator OR, maka hasilnya false sama false? False. False juga. Nah, kalau kita gabung dengan N di sini, ini hasilnya tadi true, maka false digabungkan dengan true dengan operator N, berarti hasilnya True. mana ada? Ingat tadi ya. False true. Kalau ini true dan sini false, maka kita gabungkan dengan operator N, maka hasilnya False. false, tetap false ya. Kalau kita running ya tetap false. Oke. Nah, beda halnya misalkan di sini kita buat di sini angka 3 itu apakah dia misalkan angka 3 dan angka 4. Nah, kecil dari misalkan. Apakah angka 3 itu kecil dari angka 4? Benar. Benar. Nah, kalau kayak gitu ceritanya di sini ini kita or-kan dengan ini, maka hasilnya ini tadi benar, true. Ini hasilnya salah, false ya. Kita gabungkan dengan operator OR, maka hasilnya True. hasilnya true ya. Karena salah satunya udah benar, pakai OR hasilnya true. Nah, ini hasilnya true dan kita N-kan dengan ini true juga, maka hasilnya True. true. Maka kita lihat di sini hasilnya true di sini. Oke, paham sampai situ? Paham bang. Kalau misalnya kita buat seperti ini, hasilnya no. Kenapa? Tanda seru tuh not kan bang? Iya, not. Ya, jadi not itu cuma untuk membalik-balikkan aja. Kalau misalkan abang bilang iya, berarti hasilnya tidak. Kalau abang bilang tidak, maka hasilnya iya. Kalau abang bilang true, berarti hasilnya false. Kalau false, artinya true. Balik-balik aja. Kalau not itu, kalau kita hilangkan not ini, maka hasilnya nih. Kalau kita buat not ini di awal, berarti hasil dari ini tadi kita not kan, maka hasilnya
Paham seperti itu? Paham bang. Paham bang. Nah sekarang contohnya ini habis ini ada masuk lagi enggak? Enggak. Abang apa dikit lagi ya, jelasin dikit lagi. Misalkan sekarang ini misalkan abang nokkan ya, kira-kira hasilnya apa? Nah inilah yang ini aja lah abang nokkan. Coba analisa sekarang hasilnya apa? Hasil ini dan ini. Kita coba run ya. True mungkin bang. True. Salah ya. True ya. Kenapa true? Si siapa? Karina. Coba berbesar dikit ya, bernampak. Oke, di sini. Sini tadi apa? True. True. Kenapa true? Karena kan not tuh kan kebalikan ya bang. Ya udah saya balik-balik aja. Balik aja. Apa yang dibalik nih? Ya adalah bang. Nah, Itu yang angka 2 lebih kecil dari angka 4. Kan Ah, tadinya itu tuh kayak false gitu kan. Terus gara-gara ada tanda not tuh saya jadikan jadi true. true. Jadi true Mm-mm. jadinya kan. Habis itu diapain? Iya bang. Maksudnya Kalau abang buat di sini jadi ini false. false. Kenapa false? Kayak tadi bang kan angka 1 lebih dari angka 2. Itu tuh sebenarnya kan kayak true gitu bang. Karena ada not sini makanya saya jadikan false. Oke. Ini false hasilnya. Gitu. Gimana sih? Iya bang. Ini tadi kan angka 1 besar dari angka 2. Angka 1 besar nggak dari angka 2 ini? Iya benar. Nah, berarti habis itu di false kan? Dibalik Iya. jadi false. Oke, betul ya. Nah, sekarang itu berarti hasilnya false di sini. Di sini hasilnya tetap True. True true. tetap Dan ini hasilnya false. true ya. True jadi. Oh iya, oh iya, oh iya. Iya, iya. True karena not di sini ya. True digabungkan dengan diataukan dengan true hasilnya True. true, dan habis itu di end kan dengan Jadi false. false. Jadinya false ya. Jadi False. makanya hasil di sini tadi jadinya false. Oke, situ. Oke, Bang. Habis itu udah paham tentang operator logika. Sebenarnya masih banyak sih yang lain, ada NOR, ada XOR segala macam. Tapi yang biasa dipakai itu yang ini aja sih biasanya. Oke, silahkan untuk explore nanti silahkan explore sendiri yang operator logika namanya. Nah, ini silahkan pahami nanti, dan ini juga abang akan posting nanti di YouTube. Silahkan nanti tonton kalau kurang paham ya. Mungkin sampai di sinilah pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman pada pagi hari ini, dan selamat beraktivitas dan selamat mengerjakan sholat Jumat buat yang muslim. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima kasih, Bang. live. Oke. Masih bang.